Baik, berjumpa kembali di video tutorial SolidWorks. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu fitur yang ada di SolidWorks, yaitu SolidWorks Costing, di mana yang kita ketahui untuk SolidWorks Costing ini kita gunakan untuk mengestimasi dari segi harga dari sebuah desain yang kita buat, di mana nanti harga ini akan muncul, jadi estimasi harga ini akan muncul dari beberapa aspek yang kita setting ya, mungkin dari segi pengerjaan ataupun juga dari segi material yang diatur atau yang disetting. Nah, yang kita ketahui juga mungkin untuk costing ini sebelumnya juga sudah pernah disampaikan juga bahwa costing ini kita bisa mengetahui estimasi harga dari desain yang memiliki sebuah satu body atau istilahnya hanya memiliki satu body saja. Nah, tetapi sebenarnya untuk kemampuan yang lain itu SolidWorks Costing ini kita bisa gunakan untuk mengestimasi harga jika dalam satu part ini memiliki beberapa multi body. Nah, ataupun juga bisa sampai ke costing untuk assembly ya. Jadi untuk sebuah rakitan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk SolidWorks Costing sendiri, kita bisa gunakan untuk produk yang memiliki multi body ya. Jadi dalam satu part ini memiliki banyak body ya, lebih dari satu. Jadi di sini mungkin saya akan setting dulu. Oke, mungkin saya pakai yang ini. Ya, jadi di sini bisa kita lihat untuk di bagian body list ini adalah body atau ya body dari satu buah produk yang kita sudah buat ini. Jadi list apa saja body-body yang ada di satu buah part ini. Nah, di sini kita bisa setting atau kita bisa atur bahwa body atau beberapa body yang kita setting ini tidak ikut dalam perhitungan estimasi harga. Jadi di sini kita bisa exclude. Jadi misalkan di bagian cashboard ini saya exclude. Kemudian ini juga sama. Lalu di sini kita bisa langsung untuk cost estimation-nya. Ya di sini untuk proses cost calculation-nya. Oke, bisa dilihat di sini untuk harga estimasi cost-nya juga sudah langsung muncul. Di sini tertulis di sini per part ya. Jadi untuk estimasinya langsung dari satu keseluruhan ini. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk di bagian kiri ini juga akan terlist juga untuk body-body yang ada di satu part ini dan juga dari segi harganya. Dia juga langsung memperhitungkan juga atau mengestimasi juga dari segi harga per bodinya. Nah, contoh misalkan di bagian sheet ini saya double klik. Nah, di mana nanti di sini akan muncul yaitu tampilannya hanya satu body saja. Jadi satu body yang kita double klik tadi. Nah, misalkan di sini muncul hanya satu sheet saja. Lalu misalkan di sini saya setting untuk template-nya. Oke, dengan harga sekian ya. Lalu di sini misalkan ada sedikit perubahan atau ada penambahan, biasanya mungkin penambahan cutting ataupun juga bentukan yang lain. Contoh di sini sudah ada fitur yang saya siapkan. Nah, di mana di sini ada semacam penambahan cutting seperti logo seperti itu. Nah, di mana nanti untuk dari segi harga juga akan update. Oke, mungkin ada beberapa settingan di sini. Oke, untuk cut padnya masih satu. Di sini akan saya update dulu. Ya, bisa dilihat nanti di sini dia akan untuk estimasi harganya sudah langsung update. Nah, karena ada penambahan proses cutting untuk 3 logo di sini. Nah, itu kira-kira untuk di bagian multi body part ya. Nah, kemudian tidak hanya sampai di situ saja, untuk multi body ini juga bisa dialokasikan juga untuk produk atau desain yang kita buat itu menggunakan weldment. Nah, weldment ini kan juga sistemnya adalah multi body part kan. Jadi ada beberapa bagian seperti ini. Jadi ada bagian kakinya, kemudian ada bagian supportingnya, lalu ada bagian topnya, bagian atas. Nah, itu
memiliki beberapa body tersendiri. Jadi di SolidWorks Costing ini juga untuk desain development itu bisa kita gunakan juga. Nah, contoh seperti ini. Jadi ini mungkin saya agak setting dulu untuk template-nya. Ya, kemudian di sini kita bisa langsung untuk cost estimation-nya. Nah, misalkan total harga sekian, kemudian bisa kita lihat di bagian sebelah kiri ini untuk listnya juga langsung muncul semua dari segi structural bodies-nya, lalu ada untuk sheet metal bodies di bagian topnya mungkin, kemudian ada bagian untuk platnya, lalu di bagian weldingnya juga ada juga. Oke, di sini mungkin saya akan update dulu. Oke, kemudian bila kita ingin melihat bagian mungkin hanya salah satu body saja atau salah satu rangka, nah contoh seperti ini. Nah, ini kita bisa juga mengetahui dari segi cost-nya. Kalau tadi kan per part ya, hampir sama kayak yang multi body tadi. Nah, kalau untuk weapon ini tersedia ada, kita bisa setting juga dari segi cost per length-nya ataupun juga cost per stock length-nya. Nah, nanti di sini juga akan langsung update gitu. Jadi misalkan cost stock length-nya berapa, nah ini kita bisa setting tergantung dari kira-kira untuk stoknya ini berapa panjangnya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan assembly? Jadi kalau multibody tadi kan sudah pasti bisa, apalagi untuk assembly. Jadi untuk assembly ini, untuk SolidWorks costing juga bisa kita gunakan untuk mengestimasi dalam satu buah assembly ini kira-kira jika di total itu berapa harga estimasi pengerjaannya ataupun juga dari segi settingan yang lain. Oke, bisa dilihat di sini untuk total partnya. Di sini ada beberapa part yang sudah masuk di bagian ini. Kemudian ada mungkin bagian cost define. Lalu ada toolbox part ini juga kita bisa lihat di sini ada beberapa yang kita bisa eh, masukkan dalam perhitungan, sama hampir sama kayak yang di multibody tadi. Jadi kita bisa exclude juga atau kita masukkan dalam perhitungan. Oke, langsung cost estimation. Ya, sama halnya dengan multibody, di assembly pun juga kita bisa lihat di bagian untuk sebelah kiri ini per komponennya juga akan langsung masuk untuk dari segi harga-harganya. Jadi sudah langsung masuk dalam hitungan, ataupun juga untuk toolbox part ya. Nah, jadi di sini juga langsung masuk seperti ini. Kemudian dari segi untuk reportnya, jadi untuk assembly ini juga muncul atau kita bisa munculkan dari segi report. Nah, di sini kita bisa setting untuk company, kemudian address dan lain-lain. Lalu kita publish. Nah, mungkin saya akan buka yang sudah jadi di sini. Nah, ya seperti ini kira-kira untuk reportnya. Jadi untuk costing assembly ini juga memiliki template untuk hasil dari costingnya dari segi quantity produknya, kemudian untuk cost breakdown, lalu ada bagian-bagian yang lain seperti untuk komponen cost impact dan lain-lain. Nah, ini akan langsung muncul dalam template atau dalam reportnya ya, seperti itu. Jadi kalau di satu komponen atau satu part ini kita bisa munculkan untuk report. Nah, tetapi untuk di assembly pun juga sama, kita bisa munculkan untuk reportnya.
Nah, kira-kira seperti itu untuk SolidWorks costing yang bisa saya sampaikan. Jadi kemampuan tidak hanya untuk satu body saja, tetapi untuk multi body ataupun juga untuk untuk assembly yang memiliki beberapa komponen itu kita bisa hitung juga untuk estimasi harganya. Kira-kira seperti itu. Semoga video kali ini membantu Anda dalam proses desain Anda. Terima kasih.